teriak Randy sambil mencakar punggungnya keras-keras. Kukunya menyeret kasar permukaan kulitnya sendiri, meninggalkan bekas merah memanjang. Apalagi sih, Ren? Udah malam, tidurlah please. Rika menggerutu sambil menarik selimutnya lebih tinggi, membelakangi Randy. Lampu kamar sudah dimatikan, hanya cahaya purnama samar masuk dari sela-sela ventilasi kayu jendela. Sumpah, tubuhku gatal banget, Rick. Kayak ada yang jalan di dalam kulitku. Randy bangkit, berjalan mondar-mandir sambil terus menggaruk leher, dada, bahkan perutnya. Udah ku bilang kamu stres, banyak pikiran. Mandi sore tadi aja enggak, pantesan gatel. Rika melempar bantal kecil ke arah Randy. Randy tak menghindar, tatapannya kosong, wajahnya pucat, bibirnya bergetar seperti orang yang sedang kedinginan. Bukan gatal biasa, Rika. Ini beda, serius. Rasanya kayak ada sesuatu yang hidup di bawah kulitku. Rika hanya menghela nafas panjang, lalu menutup telinganya dengan bantal. Randy masuk ke kamar mandi. Lampu kuning remang menyala. Ia membuka baju, lalu berdiri di depan cermin. Bekas cakaran tampak jelas di dada dan punggungnya. Tapi yang membuatnya kaget adalah pergerakan samar di bawah kulit dada kirinya, seperti sesuatu yang menggeliat, memanjang, lalu hilang. Astagfirullah, bisik Randy lirih. Randy menepuk dadanya keras-keras. Keluar, apaan sih ini, keluar, teriak Randy kesal. Randy memutar keran, mencuci muka. Akan tetapi saat menengadah ke cermin lagi, ia melihat sekilas bayangan hitam merayap di dinding belakangnya, cepat seperti cacing besar yang lari. Randy menoleh dan tidak ada apa-apa. Cermin pun berembun oleh uap. Akan tetapi dari embun itu terbentuk garis menyerupai huruf-huruf yang perlahan muncul sendiri. Kau harus merasakannya. Randy mundur, nafasnya memburu, detak jantungnya seperti genderang perang. Ia memanggil Rika. Rika. Apalagi sih, Ren? Teriak Rika kesal. Ada yang aneh di sini. Adu Randy kepada Rika. Ih, kamu nih stres sampai ngelantur begini segala. Rika berjalan masuk ke kamar mandi dengan mata melotot. Tapi begitu melihat wajah Randy yang pucat pasi dan tangan gemetaran, amarahnya sedikit mereda. Aku lihat tulisan di cermin, Rick. Rika mengusap permukaan cermin. Nih, bersih. Kagak ada tulisan apa-apa, Ren. Kamu kurang tidur. Randy menggeleng, lalu kembali menatap dadanya. Aku gak bohong, Rika. Ini beneran. Rika menatap suaminya sejenak, lalu menyentuh pipinya pelan. Mungkin kamu lagi kecapean. Udah yuk, kita tidur lagi ya. Akan tetapi malam itu tak membawa Randy tidur. Randy terbangun pukul 2 pagi. Seluruh tubuhnya panas dingin. Ia merasa ada sesuatu yang menggeliat dari dalam perut ke dada, seperti seekor ular kecil yang merayap lambat, menggaruk dinding dalam tubuhnya. Randy terjerembab di lantai kamar, menggeliat dan meringis menahan sensasi yang sulit dijelaskan. Rika terbangun, menyalakan lampu. Ren, kamu kenapa? Tanya Rika heran. Ada yang jalan di dalam badanku. Randy mencakar kulit dadanya sampai berdarah. Rika menjerit, panik. Yuk, kita ke puskesmas, sekarang juga, ajak Rika. Akan tetapi, begitu mereka tiba, dokter jaga malam tak menemukan apa-apa. Saya nggak lihat luka di dalam, hanya iritasi dan luka garukan. Sepertinya pasien mengalami stres berat atau fobia sentuhan. Jelas sang dokter, dia merasa heran. Fobia? Aku ngerasa ada yang hidup di dalam kulitku, dok. Randy membentak. Aku bukan gila. Tenangkan diri dulu, Pak Randy. Nanti kita rujuk ke psikolog. Randy tertawa getir di luar puskesmas. Mereka pikir aku gila, Rick. Gila. Apakah aku dulu nyakitin Mirna ya? Rika menoleh tajam. Ngapain bawa-bawa Mirna? Kamu emang pernah nyakitin dia? Tapi masa iya itu nyambung ke kejadian kayak gini? Dia dulu bilang ke aku, kamu akan tahu rasanya disiksa perlahan. Sebelum dia ninggalin rumah kita, Rick. Aku takut, seru Randy, wajahnya pucat. Rika mencibir. Mirna? Santet? Sudahlah. Logika, Ren. Kita hidup di zaman modern. Malam berikutnya lebih parah.
Randy melihat cacing merayap di pojok-pojok kamar, di bawah ranjang, di sela-sela jendela, di dalam wastafel. Cacing tanah berwarna kecoklatan, gemuk dan licin, bergerak lambat tapi pasti ke arahnya. Randy sempat menginjak salah satu cacing dengan kaki telanjang dan merasa geli, menggila hingga ia muntah darah di depan kamar mandi. Rika ketakutan. "Ren, ini udah gak bener. Kita harus panggil orang pintar." Randy menggelengkan kepalanya. "Kau pikir aku kerasukan?" bentak Randy. "Ini bukan kerasukan, ini aku dikirim." "Apa maksudmu, Ren?" tanya Rika heran. "Aku yakin ini santet." "Aku disantet." Randy mulai menaburkan garam di setiap sudut rumah, menyalakan kemenyan yang ia beli dari pasar, mandi dengan air limau dan garam. Akan tetapi semuanya sia-sia. Rika tak tahan lagi. Ia mulai merasa kehadiran Mirna di dalam rumah, di ruang tamu, pintu kamar mandi. "Aku juga mimpi Mirna semalam," bisik Rika saat itu. "Dia berdiri di atas tubuhmu, menyumpahi kamu lalu melempar cacing ke dalam mulutmu." Randy hanya diam, matanya kosong, tubuhnya gemetar. Malam itu Randy benar-benar ambruk. "Rika, tolong, aku gak tahan," teriak Randy. Randy menggeliat di lantai seperti orang kesakitan. Tangannya menggenggam lantai, kuku-kukunya mencakar keramik. Saat Rika membuka baju Randy untuk memeriksa lukanya, ia menjerit histeris. "Ah, apa ini?" Dari pori-pori dada dan punggung Randy keluar cacing hidup berwarna merah tanah. Mereka merayap dari bawah kulit, menggeliat mencari jalan keluar. Beberapa masih menggeliat di balik lapisan kulit, membuat permukaan tubuh Randy tampak bergelembung-gelembung. "Ah!" Rika menjerit dan mundur. Ia mengambil sapu, mencoba menyapu cacing-cacing itu dari tubuh suaminya, tapi malah membuatnya muntah karena jijik. "Aku akan mati ya, Rik," tanya Randy lemah. "Jangan ngomong gitu, Ren. Kita cari orang pinter. Kita bakar rumah ini kalau perlu," jawab Rika. "Mirna, sepertinya dia dendam banget ya, Rik. Aku menyesal." Randy mulai menangis. Rika duduk di pojok kamar, memeluk lututnya sendiri. Di matanya, tubuh Randy tak lagi seperti manusia. Wajahnya bengkak, matanya merah, suaranya berat seperti orang sekarat. Dan di depan lemari ada sosok Mirna. Mirna tersenyum, rambutnya acak-acakan. Di tangannya ada boneka kecil dari tanah yang dibungkus rambut dan benang. Boneka itu dipeluk erat sambil matanya memancarkan amarah. Randy dan Rika tak lagi bisa tidur, tak lagi bisa makan, tak bisa berdoa, bahkan tidak bisa bicara dengan tenang. Rumah itu mulai berbau tanah basah. "Aku di mana?" Suara Randy serak. Tubuhnya menggigil. Matanya berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan yang menelannya dari segala arah. Di sekelilingnya hanya tanah. Bau busuk dan amis menusuk hidung. Tangannya meraba ke kiri, lalu ke kanan. Terasa keras, lembab, basah, sebuah dinding dari tanah. Lalu ia melihat lagi ada cacing ratusan atau bahkan ribuan menjulur keluar dari celah-celah tanah, menggeliat menuju wajahnya. Sebagian sudah merayap di dadanya, sebagian lagi menyusup ke dalam mulutnya. "Enggak!" Randy berteriak. Akan tetapi suaranya tak keluar. Tubuhnya terkunci, seolah-olah ada kekuatan yang menahan lidah dan paru-parunya. Cacing itu menutup wajah Randy, menyumbat hidungnya, mengisi matanya, lalu berubah menjadi gelap. Randy terbangun dengan teriakan keras. Tubuhnya penuh keringat dingin, nafasnya memburu dan ia langsung terduduk di atas kasur. "Apa?" Randy menoleh ke bawah. Spray kasurnya basah. Akan tetapi bukan keringat, juga bukan air biasa. Itu lumpur yang kental, berbau tanah busuk, menempel di kain spray dan celana pendek yang ia kenakan. Bahkan ada jejak tanah kecil seperti bekas kaki cacing besar di lantai, dari ujung ranjang sampai ke pintu kamar mandi. "Astagfirullah!" Randy menjerit. Dia loncat dari kasur, lalu mundur sambil meraba dinding. Kakinya terpleset lumpur dan jatuh terduduk. Pintu kamar terbuka. Rika berdiri di sana dengan muka ngantuk dan rambut aut-autan. "Ren, kamu ngapain sih? Jam 3 pagi teriak-teriak kayak kebakaran." "Rika, tolong. Sumpah ini sudah gak normal banget."
Apalagi sekarang? Rika menguap sambil menyipitkan mata. Lihat Rika, itu di spray lantai. Ada lumpur. Aku mimpi ada di dalam kuburan, Rik. Cacing itu masuk ke mulutku. Rika mendekat, menatap lumpur di atas kasur dan lantai. Ia terdiam sebentar. Ia mendengus pelan. Kamu kentut waktu tidur, terus mimpi dikubur, gitu maksudnya? Rika, serius. Ini mimpi yang sama 2 malam berturut-turut. Dan sekarang beneran ada tanah basah. Ini bukan cuma mimpi. Rika mengangkat alisnya. Kamu tidur sambil ngompol lumpur gitu? Ayo dong, masuk akal dikit lah. Kamu jalan waktu tidur, sleepwalking gitu. Jangan mikir aneh-aneh. Rika, aku gak bohong. Aku juga lihat perempuan di mimpi itu. Dia berdiri di atas liang kubur. Matanya merah, bajunya putih lusuh. Aku yakin itu Mirna. Rika mengerutkan dahi. Mirna lagi? Iya, dia ngeliatin aku, gak ngomong apa-apa, cuma berdiri. Tapi matanya penuh kebencian. Rika mendengus keras. Ren, kamu mimpi mantan istri kamu berdiri di kuburan kamu. Mungkin karena kamu ngerasa bersalah. Ini bukan rasa bersalah. Ini kayak kutukan, Rik. Udahlah, jangan bawa-bawa Mirna. Dia udah pergi. Dan dia juga gak mungkin segitunya balas dendam. Randy memejamkan mata. Kamu gak ngerti. Waktu terakhir dia ninggalin rumah, dia bilang, kamu akan ngerasain sendiri nanti, Ren. Perlahan-lahan. Rika berdiri dan mulai berjalan keluar. Aku balik tidur, kasurmu penuh lumpur, silahkan beresin sendiri. Rika, panggil Randy lagi. Good night, horror boy. Brak, pintu ditutup keras, sunyi kembali. Randy memandangi lantai. Jejak tanah itu perlahan mengering sendiri, seperti menguap hingga tak meninggalkan bekas. Pagi harinya, Randy tak sanggup mengajar. Ia izin ke sekolah dengan alasan demam. Rika membawakannya teh, tapi dengan wajah kesal. Kalau kamu sakit beneran, minum ini. Tapi kalau kamu mau drama, mending tidur aja. Aku capek ngadepin kamu yang paranoid begini terus. Randy hanya menatap kosong. Tangannya meraba-raba dadanya. Ada tonjolan kecil seperti benjolan keras di bawah kulit. Ia menekannya, pelan, tiba-tiba bergerak. Ya Tuhan, desis Randy. Ia menepis baju, menyorotkan lampu senter ponsel. Kulit dadanya tampak bergelombang pelan, seperti ada ular kecil merayap di balik kulit. Malam itu, mimpi yang sama datang lagi. Randy terbangun di tengah liang lahat yang sempit. Kali ini dalam mimpi itu ia telanjang, dan tubuhnya dibalut oleh tanah basah dan belatung. Di atasnya, perempuan berbaju putih lusuh itu berdiri sambil tersenyum. Akan tetapi, wajahnya sekarang penuh darah dan matanya bolong. Rasakan apa yang aku rasakan, Randy. Suaranya serak, berat, dan seperti bergema dari dasar sumur. Aku minta maaf, Mirna. Aku salah. Maafmu tidak cukup. Randy ingin berteriak, tapi dari tenggorokannya keluar cacing besar yang menggeliat keluar, melilit lehernya. Ia bangun mendadak, berteriak, memegangi mulutnya. Akan tetapi, kali ini mulutnya berlumur lumpur. Pagi harinya, Rika benar-benar kehilangan kesabaran. Aku serius, Ren. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, aku beneran bakal pindah rumah ke rumah orang tuaku dulu. Rika, kamu harus percaya sama aku. Ini bukan cuma mimpi, ini teror, ini kutukan, aku disantet. Lalu kamu yakin pelakunya Mirna? Tanya Rika. Dia sebenarnya tak percaya. Siapa lagi? Dia yang terakhir mengancamku. Dia pernah bilang soal dukun yang bisa manggil yang dari dalam tanah. Aku pikir dulu dia ngaco, tapi sekarang aku yakin. Jawab Randy percaya diri. Rika diam, wajahnya mulai goyah. Randy, kalau ini benar, kita butuh bantuan. Kita ke ustadz atau yang dukun putih, cari penangkal. Randy menatap Rika lekat-lekat. Untuk pertama kalinya, wajah perempuan itu tak lagi sinis, ada rasa takut. Kalau ini buhul dan itu disimpan atau dikubur di bawah tempat tidur kita, berarti kita selama ini tinggal di atas kutukan itu. Keduanya saling tatap, lalu dengan cepat mereka mengangkat kasur dan di bawahnya sebuah benda kecil dibungkus kain putih, terikat benang hitam kusut. Dari dalam lipatan kain keluar seekor cacing merah hidup menggeliat. Astagfirullah, Rika menjerit dan mundur sambil menutup mulut. Randy menatap buhul itu. Tubuhnya gemetar hebat. Tangan menggapai benda itu, tapi begitu disentuh,
Cacing-cacing lain mulai keluar dari bawah tanah. "Bakar! Kita harus bakar ini!" teriak Randy. Namun saat korek dinyalakan, angin kencang berhembus dari dalam kamar. Lilin dan korek mati. Jendela tertutup sendiri dan dari dalam lantai kayu seperti ada suara berbisik. "Sudah terlalu terlambat." Randy dan Rika lari keluar rumah malam itu. Mereka menginap di rumah tetangga. Akan tetapi, malam itu tetap tak damai. Randy bermimpi lagi. Kali ini ia duduk di meja makan dan makanan di hadapannya berubah menjadi tumpukan cacing. Di seberang meja, Mirna duduk sambil tertawa. "Selamat makan suamiku. Kau lapar kan?" Randy terbangun sambil muntah di lantai. Rika menangis di sampingnya. "Randy, aku percaya sekarang. Tapi kita harus keluar dari sini. Kita cari Mak Kaya, dukun yang dulu bantu ibuku. Dia masih ada di ujung hutan sana." Randy mengangguk pelan. Meski tubuhnya sudah mulai menggigil, ia merasa tubuhnya bukan miliknya lagi. Cacing itu seperti sudah menjadi bagian dari dirinya, dan Mirna masih menunggunya di liang lahat dalam mimpinya. "Rika, aku gak bisa makan lagi," ujar Randy sambil menatap kosong ke arah piring nasi goreng di hadapannya. Rika meletakkan gelasnya di meja makan dan mendesah pelan. "Randy, kamu ini kenapa sih belakangan? Semua makanan kamu bilang bau. Kamu bilang spray basah lumpur. Sekarang makanan kayak bau tanah. Mau sampai kapan?" Antara percaya dan tidak, Rika mulai berpikir logis. Dia seorang guru tak boleh percaya tahayul. Randy tidak menjawab. Tatapannya terpaku pada sebutir nasi yang mendadak bergerak pelan di tengah piring. Randy menyipitkan mata. Butir itu bergerak lagi. Lalu satu butir lainnya. Tapi itu bukan butiran nasi, melainkan cacing. Cacing-cacing kecil coklat kehitaman merayap keluar dari sela nasi goreng yang masih mengepul hangat. Ada satu yang tampak lebih besar, bergerak lambat sambil menggeliat, seperti menari di atas sambal. "Astaga!" Randy mendorong piringnya hingga jatuh dan pecah di lantai. "Piar!" Rika melonjak kaget. "Ya Allah, Randy, ada cacing di makananku. Kau lihat, ada cacing di situ." Rika menoleh ke lantai. Piring nasi gorengnya pecah. Serpihan putih berserakan dan isinya tumpah ke lantai. Akan tetapi, tak ada cacing, hanya nasi, telur orak-arik, dan sambal merah yang mengotori keramik. "Gak ada apa-apa, Ren. Kau lihat sendiri kan?" Suaranya mulai bergetar, antara marah dan takut. "Enggak, tadi ada. Aku lihat sendiri. Mereka keluar dari dalam nasi." Randy menunduk, memandangi tumpukan nasi itu. Nafasnya ngos-ngosan, tubuhnya gemetar. Aku nggak bohong." Rika mengusap wajahnya kasar. Ia tahu suaminya mulai tidak waras. Sejak mimpi-mimpi itu datang, sejak ia mengeluh soal gatal aneh dan bayangan-bayangan yang hanya bisa dia lihat sendiri, Randy berubah. Bukan lagi pria tenang dan rasional yang dikenalnya. Randy beranjak dari meja, langsung menuju kamar. "Aku harus bersihkan kasur. Aku tahu mereka sembunyi di situ. Aku tahu." "Randy!" Rika mengejarnya. "Kasurnya baru diganti 3 hari lalu loh. Jangan aneh-aneh lagi." Akan tetapi Randy tidak mendengar. Ia langsung membuka lemari, menarik korek api dari laci kecil, lalu menatap ranjang mereka. "Aku tahu kau ada di bawah sana," bisiknya pada kasur. "Aku dengar kau merayap. Aku merasakan gerakanmu. Kau pikir aku gila ya?" "Randy, stop! Jangan main api, Randy! Jangan gila!" teriak Rika, namun terlambat. Wush. Api menyala dari sudut kasur, membakar spray, lalu merambat cepat. Randy hanya berdiri, menatap nyala merah itu seperti terhipnotis. Matanya membelalak. Dari dalam lipatan kasur, ia melihat sesuatu bergerak. Puluhan cacing, mungkin bisa sampai ratusan, menggeliat, berlarian dari kobaran api. Rika menjerit keras. "Randy, apa yang kau lakukan?" Randy menarik tangan Rika, menyeretnya keluar kamar. "Lihat sendiri kan sekarang, aku tidak bohong Rika, aku gak gila." Api mulai menyebar ke lemari, menyambar gorden, membuat kepulan asap tebal memenuhi ruangan. Rika segera menyambar ember dari kamar mandi dan mulai menyiram api, sementara Randy hanya berdiri di ambang pintu, masih memandangi kasur yang terbakar habis, wajahnya pucat pasi. Setelah api padam, mereka terduduk di lantai ruang tamu. Rika kelelahan, matanya merah, nafasnya berat. Randy memejamkan mata. Dalam bayangannya, sosok perempuan berbaju putih dengan rambut aut-autan
dan mata merah darah itu kembali muncul. Dia datang dari kegelapan, melangkah lambat ke arahnya. "Mati kau, Randy," bisik perempuan itu. "Kubur yang kau bangun untukku akan jadi rumahmu sendiri." Randy terbangun dari lamunan. Tubuhnya penuh peluh. Ia berdiri tergesa. "Aku harus pergi ke dukun. Aku harus tahu siapa yang mengirim ini. Aku harus hentikan ini sekarang." Rika memegang tangan Randy. "Coba jangan ke dukun dulu, Ren. Kita cuma butuh psikiater dan istirahat sepertinya." "Rika, kalau aku tidak pergi sekarang bisa jadi besok aku mati." Keesokan paginya, Randy benar-benar pergi. Ia menyusuri jalan kecil ke arah desa tua di kaki bukit, tempat seorang dukun tua bernama Wak Badu tinggal. Konon, dukun ini bisa melihat yang tidak tampak dan menyembuhkan korban santet buhul dengan cara unik. Wak Badu menyambut Randy dengan tatapan kosong dari balik tirai kelambu rumah panggung reot. "Duduk." Wak Badu menyuruhnya duduk di atas tikar yang sudah koyak sana-sini. Setelah menaburkan garam ke dalam mangkuk berisi air, ia mulai menggumamkan mantra. Kemudian Wak Badu menatap wajah Randy lama. "Perempuan itu sakit hati. Kau telah menghancurkan hidupnya. Kau injak hatinya. Kini dia kirimkan isi tubuh bumi ke tubuhmu." Randy menelan ludah. "Siapa dia? Siapa yang kirim ini semua? Apakah Myrna?" Wak Badu menggeleng. "Aku tidak boleh sebut nama. Tapi aku lihat kau pernah janji sehidup semati. Lalu kau tinggalkan dia dan menikahi perempuan lain. Sementara dia jatuh, dihina, dipermalukan." Randy merasa kepalanya berat. Wajah Myrna muncul dalam pikirannya. Senyum manisnya dulu. Suaranya yang lembut saat memanggil namanya. "Myrna," bisik Randy. Wak Badu mendesah. "Dia bukan Myrna yang kau kenal dulu. Dendam telah mengubah wajahnya." "Bisa kau bantu aku?" "Bisa, tapi harganya nyawa, bukan nyawaku, tapi nyawa yang pernah kau sakiti." Randy tercengang. "Aku harus bunuh Myrna berarti?" Wak Badu tidak menjawab. Ia hanya memandang mangkuk air itu, lalu berkata pelan, "Kalau kau biarkan, cacing itu akan keluar dari matamu, dari telingamu dan dadamu. Saat itu kau tidak akan bisa diselamatkan lagi." Randy memutuskan pulang. Dia tak bisa mengambil keputusan sendiri. Malam itu Randy duduk sendiri di ruang tamu. Rika sudah tidur di kamar tamu karena trauma dengan kebakaran kasur sebelumnya. Randy memandangi cermin besar di depannya. Wajahnya pucat, matanya cekung. Lalu dari hidungnya keluar lendir coklat kehijauan. Ia menyeka dengan tangan dan menjerit. Seekor cacing kecil menyembul dari lendir itu, menggeliat di tangannya. "Ya Tuhan!" Randy membanting tangan ke meja, mencoba mematikannya. Akan tetapi, cacing itu merayap turun, lalu hilang di bawah lantai. Randy berteriak. Ia ambil palu dan mulai memukul lantai ruang tamu. "Keluar! Kalian semua keluar dari rumahku! Keluar dari tubuhku!" Rika terbangun mendengar suara gaduh. Ia berlari keluar kamar dan mendapati Randy sedang memecahkan ubin dengan palu besi sambil menangis dan berteriak-teriak seperti orang kesurupan. "Randy, hentikan! Aku harus usir mereka. Mereka sembunyi di sini, Rika. Mereka di bawah rumah ini." Randy mendongak, matanya merah, nafasnya berat. "Kalau aku mati, Rick, kubur aku jauh dari tanah basah. Jangan di tanah merah, jangan dekat sungai. Aku mohon, banyak cacingnya." Rika mulai menangis. "Jangan ngomong gitu, Ren. Aku sudah mati sebenarnya. Sejak malam itu, sejak aku hancurkan hatinya. Ini cuma sisa tubuh yang sedang dihukum." Dari kejauhan terdengar suara desiran dari tanah, seperti sesuatu yang merayap di dalam dinding kayu rumah mereka. Rika memeluk tubuh suaminya yang mulai bergetar. Akan tetapi, Randy tahu waktunya hampir habis. "Bangun, Ren. Kamu telat lagi nanti." Suara Rika memecah keheningan pagi. Tapi tak ada balasan dari kamar. Ia mendekat, membuka pintu perlahan. Randy duduk membelakangi pintu, menunduk di tepi ranjang. Kepalanya sedikit bergoyang seperti tengah bergumam. "Randy?" Rika menepuk pelan bahunya. Randy menoleh cepat. Matanya merah dan kelopak matanya bengkak. "Aku lihat dia lagi di dinding." Randy berdiri dan berjalan pelan ke kamar mandi tanpa menjawab. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Rika hanya bisa menghela nafas panjang. Di kamar mandi, Randy menatap cermin di atas wastafel.
Ia mengguyur wajahnya dengan air berkali-kali. Nafasnya terengah. Akan tetapi, saat ia mendongak dan melihat pantulan dirinya, jantungnya seketika berhenti berdetak. Sosok Mirna, perempuan berbaju putih lusuh, rambut awut-awutan, menutupi sebagian wajah, dan mata merah membara berdiri di belakangnya. Mulutnya bergerak, tapi tak bersuara. Randy menjerit dan menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia terhuyung mundur, membentur wastafel dan tubuhnya bergetar hebat. Randy membuka keran air dan mencuci mukanya lagi, tapi darah tiba-tiba menetes dari hidungnya. Randy memegang hidungnya dengan panik. Darah itu mengucur deras. Ia berlari keluar kamar mandi. Rika, astaga, hidung kamu kenapa? Rika buru-buru mengambil tisu dan menekankan ke wajah Randy. Randy duduk di sofa, panik. Aku mimisan, tapi tadi aku melihat bayangan dia lagi. Randy menggenggam tisu yang sudah penuh darah, akan tetapi matanya menangkap sesuatu yang aneh. Ada helai rambut panjang yang bercampur dalam darah itu. Dengan tangan gemetar, ia menarik rambut itu. Rambut perempuan, hitam legam, panjang, dan basah. Ia memandang Rika dengan mata membelalak. Kamu lihat ini kan? Ini rambut. Di hidungku ada rambut. Rambut apa sih, Randy? Ya Tuhan, makin aneh aja kamu. Malam harinya Randy tidak bisa tidur. Ia duduk bersila di tengah kamar dengan lampu menyala terang. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Ini bukan halusinasi. Ini santet. Dia dendam. Mirna, dia kirim sesuatu ke tubuhku, aku yakin. Esoknya ia memutuskan pergi diam-diam ke rumah seorang ustadz di kampung sebelah. Namanya Pak Mahmud. Terkenal di daerah mereka sebagai orang yang bisa membantu kasus-kasus mistis. Rumah kayu tua itu berdiri tenang di tengah kebun pisang. Randy mengetuk pintunya 3 kali. Pak Mahmud keluar, mengenakan sarung dan peci putih. Assalamualaikum Pak, maaf ganggu. Saya butuh bantuan. Pak Mahmud menatap Randy dalam-dalam, sorot matanya tajam. Waalaikumsalam, masuklah. Tapi saya tak janji bisa bantu. Ceritakan dulu. Di dalam rumah, aroma wangi samar menyambut. Randy menceritakan semuanya. Tentang cacing, lumpur, mimpi dikubur hidup-hidup, hingga rambut yang keluar dari hidung. Pak Mahmud mengangguk pelan, tapi raut wajahnya berubah menjadi kaku. Ini bukan santet biasa. Ini ilmu hitam dari dendam yang dalam. Kekuatan yang ditanam dari kemarahan dan niat untuk membalas. Pak, bisa bantu saya kan Pak? Saya mohon, saya takut. Saya seperti sekarat perlahan. Pak Mahmud berdiri dan berjalan ke rak bukunya. Ia membuka lembaran kitab tua. Bibirnya komat kamit membaca. Saya tidak bisa ikut campur, Nak. Ilmu ini terlalu kotor, terlalu gelap. Ada darah dan nyawa yang terlibat di dalamnya. Kalau saya mengganggu, bisa memakan balik siapa saja yang menyentuhnya. Tapi saya bisa mati, Pak. Yang mengirim ini bukan cuma sakit hati. Ia ingin kau sengsara, remuk, dan kehilangan akal. Kau harus kuatkan imanmu, perbanyak ibadah, dan jangan pernah menyimpan dendam di dalam hatimu sendiri. Randy pulang dengan tubuh gemetar. Malam itu ia tidak menyalakan lampu, duduk di pojok kamar dengan Al-Quran terbuka di depannya. Namun saat ia membaca pelan, telinganya menangkap suara tawa wanita di luar jendela. Lirih, panjang, dan dingin. Randy, kamu masih ingat aku kan? Suara itu menggema pelan, membuat kulit lehernya merinding. Randy menoleh ke jendela perlahan. Di luar, bayangan sosok berbaju putih berdiri di antara tanaman pisang, menatapnya tak berkedip. Randy tak bisa menjerit. Tubuhnya beku. Bibirnya gemetar, hanya bisa membaca istighfar lirih. Aku salah besar, ujar Randy lirih. Malam itu mimpi buruk kembali datang, lebih nyata dari sebelumnya. Randy terbangun dengan perasaan seperti tertindih batu besar di dadanya. Akan tetapi, saat membuka mata, ia melihat rambut hitam menyelimuti seluruh tubuhnya dan terdengar suara bisikan tepat di telinga Randy. Belum selesai. Randy, kamu yakin gak lihat siapa-siapa tadi malam? Suara Rika parau. Matanya masih sembab karena tidak bisa tidur semalam. Randy menggeleng lemah. Ia baru saja bangun dari tidur setelah semalaman menggigil seperti orang kesurupan. Enggak, Rick. Aku cuma mimpi buruk.
Tapi kenapa kamu tanya begitu? Rika tidak menjawab. Ia hanya duduk di pinggir tempat tidur sambil menunduk. Pandangannya kosong. Padahal semalam, sekitar pukul 3 dini hari, ia bangun karena mendengar suara tangisan lirih. Awalnya ia mengira suara itu berasal dari luar rumah. Mungkin ada tetangga yang sedang bersedih. Akan tetapi, semakin ia pasang telinga, suara itu terdengar jelas dari arah bawah ranjang. Rika menunduk. Kosong, tidak ada apa-apa. Akan tetapi, detik berikutnya ia melihat sosok perempuan dengan rambut panjang menyentuh lantai, duduk memeluk lutut di bawah tempat tidur. Wajahnya rusak, mata merah membelalak, dan darah mengucur dari mulutnya. Itu wajah Mirna. Ah, tidak! Rika menjerit. Saat Randy bangun dan menyalakan lampu, sosok itu sudah lenyap. Aku kayak lihat Mirna semalam, Ren. Dia di bawah tempat tidur. Dia nangis. Wajahnya rusak berdarah. Rika, Randy mendekat, menggenggam tangan sang istri erat-erat. Jangan bilang yang aneh-aneh. Aku udah cukup stres. Jangan nambah-nambahin lagi. Rika menarik tangannya. Wajahnya pucat. Ia memeluk dirinya sendiri. Merasa dingin luar biasa. Pagi itu Rika tetap berangkat ke sekolah meski tubuhnya lemas. Ia merasa ada yang harus dicarinya. Ada jawaban yang tersembunyi dan ia ingin menemukannya. Akan tetapi, di tengah pelajaran, perutnya melilit. Keringat dingin membasahi pelipis. Ia menutup mulutnya, tapi darah hangat justru mengalir dari sela-sela jemarinya. Ia muntah darah di tengah kelas. Suasana panik. Guru dan teman-temannya segera membawa Rika ke rumah sakit. Akan tetapi, setelah serangkaian pemeriksaan, dokter hanya mengangkat bahu. Semua hasil normal. Tidak ada luka dalam. Tidak ada gejala penyakit serius. Kami juga sudah cek darah dan lambungnya aman. Ini aneh sih, ujar dokter. Randy yang datang tergopoh-gopoh langsung memeluk Rika begitu melihat kondisinya. Aku tahu ini bukan penyakit biasa, Ren. Aku yakin ini ada hubungannya sama Mirna. Dia dendam, dia bawa sesuatu ke hidup kita, aku yakin. Malam itu setelah pulang dari rumah sakit, Rika mulai menyelidiki. Ia mencari tahu tentang siapa saja yang pernah dekat dengan Mirna. Dari gosip dan cerita-cerita tetangga, ada satu nama yang mencuat, Mak Murni. Katanya Mirna pernah ke rumah Mak Murni setelah dia putus sama kamu, Ren. Ujar Rika saat mereka duduk di teras rumah. Mak Murni, siapa itu? Dukun tua, rumahnya di pinggir hutan, daerah Karangalas. Warga bilang dia nggak cuma nyantet, tapi bikin buhul cacing. Randy menatap Rika dengan pandangan bingung. Buhul cacing? Santet paling mengerikan. Konon buhul itu akan mengisi tubuh korbannya dengan cacing hidup. Mereka menggigiti organ tubuh dari dalam, pelan-pelan, tanpa jejak medis. Dan katanya, satu-satunya cara menghentikannya cuma dua. Pengirimnya mati atau dia sendiri yang membatalkan. 2 hari kemudian, Rika nekat pergi ke Karangalas. Udara di sekitar hutan basah dan lembab. Rika menapaki jalan setapak yang dipenuhi semak belukar. Di kejauhan, terlihat gubuk reot dengan atap rumbia yang nyaris runtuh. Akan tetapi, langkahnya terhenti mendadak. Seekor ular besar berwarna hitam pekat melingkar di ambang pintu gubuk itu. Lidahnya menjulur, matanya menatap tajam seolah menyuruh Rika mundur. Gemetar, Rika melangkah mundur perlahan. Ia memutuskan untuk menunggu di luar. Seorang lelaki tua yang sedang mencari kayu bakar melihatnya dari kejauhan dan menghampiri. Nah, kamu ngapain di sini? Saya mau ketemu Mak Murni. Si kakek menghela nafas panjang. Jangan, kalau masih sayang nyawa, jangan. Mak Murni bukan dukun biasa. Dia pelihara jin tua dari zaman penjajahan. Kalau kau masuk, bisa tidak bisa keluar lagi. Saya butuh bantuannya, kekeh Rika. Orangnya tidak akan mau bertemu orang, sia-sia saja. Lebih baik pulang saja, nak. Usir laki-laki tersebut. Malamnya Rika tidur dengan lampu menyala. Akan tetapi tepat pukul 3 dini hari, suara tangisan itu kembali terdengar. Bukan hanya dari bawah tempat tidur, kali ini terdengar dari dalam lemari. Rika menggigil, menarik selimut sampai ke dagu. Namun perlahan daun lemari terbuka sendiri. Sosok Mirna berdiri di sana, menatapnya dengan mata penuh dendam. Kau ambil semuanya dariku, Randy dan hidupku. Sekarang rasakan gantinya. Rika menjerit. Randy masuk ke kamar dan melihat Rika sudah tergeletak di lantai.
Tubuhnya kejang dan dari hidungnya mulai keluar darah bercampur rambut. Keesokan harinya, Randy pergi sendiri ke rumah Mak Murni. Namun saat ia sampai di sana, gubuk itu sudah terbakar. Hanya tersisa arang dan abu. Tak ada tanda-tanda ular, Mak Murni, atau bahkan siapapun. Di antara puing-puing, Randy menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah boneka jerami dengan rambut panjang asli manusia, berlumuran darah, kering, dan di perutnya ada lilitan cacing tanah hidup. Di bagian pada boneka itu tertulis dengan tinta hitam, Rika. Aku harus hentikan ini sebelum semuanya terlambat, bisik Randy sambil mencengkeram boneka itu. Matanya penuh amarah dan takut. Randy, kamu gak apa-apa? Kulitmu, ya Allah. Rika menggigit bibir, menahan mual saat melihat punggung Randy yang nyaris tak berbentuk manusia. Kulitnya mengelupas seperti lapisan kertas terbakar, memperlihatkan daging yang membusuk. Dari sela-sela luka, cacing hidup menggeliat keluar perlahan. Bau amis bercampur busuk memenuhi ruangan. Aku dingin, Rick, dingin sekali. Suara Randy terdengar serak dan gemetar. Tangannya berusaha meraih selimut, tapi yang disentuh justru cairan kental dari luka terbuka di dadanya. Rika nyaris menangis. Ini bukan sakit biasa. Ini kutukan, bukan sekedar santet. Kabar tentang kondisi Randy cepat menyebar. Warga desa mulai resah. Bayi-bayi menangis tak henti. Ayam-ayam tiba-tiba mati. Matanya melotot tanpa sebab. Beberapa warga bermimpi buruk yang sama. Wanita berambut panjang tertawa sambil membawa boneka tanah. Dia itu pembawa sial, bisik salah satu warga. Rumahnya bawa setan. Semenjak Mira pergi, semua jadi rusak. Bukan mati, dia itu korban. Dia bisik pelan-pelan dengan cara menduakan. Suara-suara bergema di antara warga. Tak ada yang berani terang-terangan membantu. Rumah Randy seperti rumah mayat berjalan. Bahkan siang hari pun terasa seperti malam, sunyi, mati. Di dalam rumah, Randy makin parah. Ia duduk di pojok ruangan, memeluk lutut sambil bergumam tak jelas. Maaf Mirna, maaf. Aku tidak tahu. Aku salah, ampuni aku. Rika menggenggam handuk basah. Ia menyeka wajah Randy, tapi air berubah keruh begitu menyentuh kulitnya. Cacing keluar dari lubang telinga dan Rika menjerit keras. Kita harus keluar dari sini, Ren. Aku nggak tahan. Kita pergi ya, malam ini juga. Akan tetapi malam itu saat mereka naik mobil dan baru melintasi batas desa, mobil mendadak mati, lampu padam, mesin tak bernyawa. Randy menggigil di jok. Dia ikut, Rick. Dia di bagasi. Brak! Rika membanting pintu, membuka bagasi, kosong. Saat itu juga mobil bergetar hebat. Randy kejang. Dari tubuhnya cacing merambat ke jok, turun ke lantai mobil. Rika histeris, memanggil-manggil nama Tuhan. Pagi harinya, warga menemukan mereka kembali di rumah. Randy pucat, mulutnya tak henti menyebut nama Mirna. Tubuh Randy membusuk hidup-hidup. Dagingnya menghitam, berlubang. Cacing keluar dari mata, telinga, dan bahkan lubang hidung. Rika berlari ke dapur, mengambil air. Bertahan, Ren, aku mohon. Rika menyiramkan air ke tubuh Randy. Suara desisan aneh terdengar. Cacing meletus seperti gelembung. Darah hitam menyebar ke lantai. Tolong, tolong. Rika berlari keluar, mengetuk rumah-rumah. Buka pintunya. Tolong, suami saya sekarat. Akan tetapi rumah-rumah terkunci rapat. Jendela-jendela tertutup. Tak ada suara. Gelap. Tak ada cahaya. Rika kembali. Di ruang tengah Randy sudah tak bergerak. Ia tergeletak dalam genangan darah. Cacing merayap di tubuhnya. Ya Tuhan. Akan tetapi Rika belum selesai berdoa. Tiba-tiba dia terpeleset. Kepalanya membentur lantai. Ia jatuh tepat di atas tubuh Randy. Darah dan cacing menempel di wajahnya. Ia menjerit sekuat tenaga dan di pojok ruangan seseorang berdiri, yaitu sosok Mirna. Telanjang dada, rambutnya kusut, matanya kosong. Ia memeluk boneka tanah liat dengan rambut manusia menempel. Aku sudah tidak marah, ujar Mirna, lalu tertawa keras seperti orang kesurupan. Keesokan paginya, dua mayat ditemukan warga. Randy dan Rika saling berpelukan. Tubuh mereka penuh cacing dan belatung.
Wajah mereka membeku dengan mulut menganga. Seorang dukun datang, memandangi Maya dengan mata merah. Dendam ini bukan milik manusia lagi. Ini permainan iblis. Sementara di pinggir sawah, seorang wanita tertawa sendirian. Dia adalah Myrna, memeluk boneka tanah sambil berbisik sendiri. Mereka sudah di liang cacing, sudah di sana. Myrna menggaruk wajahnya sendiri sampai berdarah, lalu menjerit histeris. Tubuhnya roboh ke tanah. Myrna dinyatakan gila, dirawat di rumah sakit jiwa di kota. Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Sayap Emas dalam judul Santet Puhul Cacing. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.